Musim semi tiba dan Rusia seharusnya melancarkan serangan besar untuk mengakhiri perang. Tempat berlindung mulai tersedia, cuaca membaik, namun cerita lama terulang bagi Putin. Dia memerintahkan pasukan maju, lalu tentaranya tewas. Rusia mengalami bulan terburuk selama perang ini, sementara Ukraina mendapat bulan terbaik karena serangan musim semi gagal dan mesin perang Rusia hancur. Korban jiwa yang memecahkan rekor, pencapaian tonggak sejarah baru, dan laju kemajuan yang begitu memalukan sehingga Rusia seolah-olah tidak melakukan apa-apa sepanjang bulan Maret. Semuanya merupakan titik terendah bagi Putin yang akan kita bahas seiring berjalannya video ini. Tapi kita akan mulai dengan apa yang telah dilakukan Ukraina secara langsung sehingga Maret 2026 menjadi bulan terburuk sepanjang perang ini bagi pasukan Putin. Kita bisa merangkumnya dalam 3 kata. Ukraina menghantam semuanya. Ketika Rusia memulai serangan musim semi yang diharapkan memberi kemenangan pasti bagi Putin, Ukraina justru meningkatkan strategi serangan jarak jauhnya ke level yang tak diduga Rusia. Target strategis di seluruh Rusia diserang dalam peristiwa yang oleh Euromaidan Press dijuluki panen bulan Maret. 5 pabrik, 10 kilang minyak, pabrik minyak dan pertahanan udara telah dihancurkan. Kementerian Pertahanan Ukraina menyatakan Maret 2026 adalah salah satu bulan dengan jumlah target strategis terbanyak yang berhasil dihantam di wilayah Rusia. Mari kita mulai dengan pabrik-pabriknya. 5 pabrik utama Rusia telah diserang sepanjang bulan ini, dimulai dengan pabrik Kremny L yang terletak di wilayah perbatasan Bryansk. Sebagai salah satu perusahaan mikroelektronik terbesar di Rusia, pabrik ini memproduksi mikrochip untuk rudal balistik Iskander dan sistem pertahanan udara Rusia. Ukraina menghancurkan pabrik ini beserta gedung produksi dan gudang komponen tempat Rusia menyimpan peralatan pembuat chip misil. Seluruh rantai pasokan misil Rusia hancur hanya dengan satu serangan ini. 6 bulan ke depan, Rusia tak bisa memproduksi mikrochip yang diperlukan untuk banyak misilnya. Perbaikan harus selesai, dan karena Bryansk dekat perbatasan Ukraina, kami yakin akan hal itu. Dinas Keamanan Ukraina (SBU) mengawasi dan menunggu Rusia hampir selesai memperbaiki sebelum meluncurkan 1 atau 10 drone lagi untuk menghancurkan pabrik Kremny L lagi. Namun, itu hanya 1 dari 5. Di Ulyanovsk, Ukraina, menyerang pabrik pesawat Avia Aviastar, menghancurkan tempat penampungan ber-AC dan beberapa pesawat IL-76 serta IL-78 yang disimpan di pabrik tersebut. Aviastar memproduksi dan merawat pesawat angkut berat, menurut laporan Euromaidan Press, jadi kehilangan pabrik ini sangat melumpuhkan logistik Rusia. Tanpa pesawat kargo berat, pengiriman peralatan dan pasukan di seluruh Rusia dan Ukraina akan melambat. Ukraina juga menghancurkan pabrik yang merawat pesawat tanker pengisian bahan bakar udara Rusia. Kita juga akan lihat dampaknya pada kekuatan udara Rusia. Serangan terus berlanjut dengan pabrik perbaikan pesawat ke-123 yang terletak di Stary Russa di Oblast Novgorod, Rusia. Lebih banyak lagi serangan Ukraina yang menghujani dan mereka mengenai hanggar yang menyimpan pesawat Il-76 serta mengenai pesawat pertahanan rudal dan fasilitas penyimpanan yang digunakan Rusia untuk menjaga rudal anti pesawatnya tetap aman. Ini merupakan pukulan lain terhadap fasilitas perawatan pesawat Rusia yang pada akhirnya memberikan tekanan lebih besar pada logistik internal Rusia. Berikutnya adalah Alchevsk dan pabrik metalurgi yang memakai nama wilayah itu. Serangan Ukraina menyebabkan kebakaran besar di fasilitas yang memproduksi selongsong peluru artileri dan terlibat dalam produksi baja lapis baja yang digunakan pada banyak peralatan militer yang dibutuhkan oleh angkatan bersenjata Rusia. Selamat tinggal serangan mekanis. Terakhir, di Sevastopol, Ukraina menghantam Granit. Kenapa itu penting? Granit adalah pusat inovasi, dan menurut Kementerian Pertahanan Ukraina, itu adalah satu-satunya pusat yang dimiliki Rusia di Crimea yang mampu memperbaiki sistem pertahanan udara S-400. Kamu bisa menebak apa artinya ini. Serangan lebih lanjut ke Crimea akan datang, dan Rusia tidak akan bisa berbuat banyak karena jaringan S-400 mereka mulai runtuh. Ini buruk bagi Rusia, dan kita baru saja memulainya. Kremlin sudah mulai merespon serangan Ukraina dengan mencoba memindahkan fasilitas produksinya sejauh mungkin. Itulah yang terjadi dengan fasilitas Roscosmos yang berada di Khimki yang terletak di wilayah Moskow. Fasilitas tersebut dipindahkan ke Omsk yang berada di Siberia dan wilayah pegunungan Ural di Perm. Roscosmos menyebut pemindahan ini sebagai upaya meningkatkan efisiensi. Itu masuk akal. Kita semua tahu bahwa efisiensi dicapai dengan memindahkan pabrik produksi sejauh mungkin dari tempat di mana mereka paling dibutuhkan. Tentu saja itu omong kosong.
Roskosmos memindahkan pabrik dari wilayah Moskow karena menyadari kejadian Maret lalu dan tahu Moskow dalam jangkauan drone Ukraina. Ini bukan langkah yang diambil demi efisiensi, ini benar-benar lari dari masalah. Bisakah Anda menyalahkan Roskosmos? Ukraina juga tidak menunjukkan tanda-tanda memperlambat serangannya ke industri Rusia. Pada tanggal 4 April, media United 24 melaporkan bahwa drone SBU berhasil melakukan serangan lagi terhadap pabrik metalurgi Alchevsk yang baru saja kita sebutkan. Itu adalah serangan kedua dalam sebulan dan ini menunjukkan kepada kita bahwa Ukraina punya strategi yang sudah berjalan. Apapun yang pernah diserang Ukraina, kemungkinan besar akan diserang lagi. Dan jika ada sesuatu yang menunjukkan betapa efektifnya strategi tersebut, itulah yang telah dilakukan Ukraina terhadap sektor minyak Rusia sepanjang bulan Maret. Pelabuhan dan kilang minyak terbakar. Di Avivsky dan Albashimv, sepasang kilang minyak diserang oleh drone Ukraina. Keduanya memproduksi bahan bakar diesel yang dikirim ke kelompok militer Rusia Selatan di Ukraina. Di Novorossiysk, Ukraina menyerang terminal minyak Shaskaya dan melancarkan serangan besar ke pelabuhan Kavkaz. Itu adalah pusat utama Rusia untuk mengirim minyak ke pelanggan dan bahan bakar ke kapal perang armada Laut Hitam lewat Laut Hitam. Di Saratov, kilang minyak diserang, begitu juga di Korisi dan Yaroslavl. Di sini terlihat pengurangan sumber daya Rusia untuk produksi bahan bakar aviasi dan produk lain yang menstabilkan sektor bahan bakar domestik. Lalu ada serangan besar-besaran, Primorsk dan Ust-Luga. Kedua pelabuhan ini penting bagi Rusia agar ekspor minyak tetap lancar melalui Laut Baltik ke seluruh pelanggannya di dunia. Keduanya berulang kali diserang Ukraina selama paruh kedua Maret. Ingat, ini strategi yang sudah kami sampaikan. Serang sekali agar Putin tahu drone bisa mencapainya, lalu serang terus sampai benar-benar hancur sebelum Rusia sempat merespons. Ust-Luga diserang 5 kali pada bulan Maret dengan serangan yang tercatat pada tanggal 22, 25, 27, 29, dan 31 Maret. Reuters melaporkan Ukraina telah menyerang terminal minyak Primorsk begitu sering sehingga setidaknya 40% fasilitas penyimpanan minyaknya hilang permanen. Di Ust-Luga, terminal itu masih terbakar 7 hari setelah serangan pertama Ukraina, seperti terlihat pada foto-foto yang dibagikan di X oleh akun intelijen Kherson Cap. Rusia tak bisa mengklaim ini hanya serangan kecil, atau puing drone Ukraina hanya menyebabkan kerusakan ringan. Salah satu pelabuhan terpenting Rusia kini menjadi neraka penuh asap dan api, dan sekeras apapun upaya pemadaman, api terus membesar dan semakin parah setiap kali Ukraina melancarkan serangan. Inilah saat situasinya menjadi sangat serius bagi Rusia. Laporan 25 Maret dari Kyiv Independent menyebut ini sebagai titik terendah sejarah akibat anjloknya ekspor minyak Rusia. Masih banyak drone Ukraina yang akan datang, terutama di Ust-Luga. Ukraina pada dasarnya telah menghentikan 40% dari seluruh kapasitas ekspor Rusia melalui serangannya terhadap Primorsk, Ust-Luga, dan lainnya. Menghentikan Rusia menjual minyaknya pada saat perang di Iran telah menyebabkan harga satu barel melonjak hingga mencapai dan bahkan melebihi $100. Rusia seharusnya sedang meraup banyak uang saat ini, tetapi justru harus menghadapi kebakaran dengan skala yang tak terbayangkan di pelabuhan-pelabuhan yang seharusnya menjadi urat nadi emas cairnya. Di sisi kilang, Moscow Times melaporkan pada 30 Maret bahwa Rusia kini menghadapi krisis produksi bahan bakar. Ukraina dengan cerdas menghancurkan setidaknya 40% kapasitas ekspor Rusia dan menyerang fasilitas produksi bahan bakar yang dijual atau dikirim Rusia ke pasukannya. Dan disinilah letak kecerdasannya. Serangan Ukraina terhadap Primorsk dan Ust-Luga mencegah Rusia mengirimkan minyaknya. Hal itu memberikan efek berantai terhadap kilang-kilang yang sudah rusak. Bahkan jika mereka mampu memproduksi produknya, Rusia tidak punya tempat untuk menyalurkan produk-produk tersebut. Produk harus disimpan di kilang hingga kemacetan teratasi. Namun ruang penyimpanan sangat terbatas, sehingga kilang bisa tutup sambil menunggu normal kembali. Penutupan tidak langsung ini terjadi saat kekacauan akibat serangan drone. Jika Ukraina terus menyerang terminal minyak seperti di Novorossiysk, Primorsk, dan Ust-Luga, Rusia akan memiliki banyak bahan bakar dan minyak yang tidak tahu harus dikemanakan. Satu hal lagi sebelum kita bahas pertahanan udara Rusia yang hancur. Pada tanggal 1 April, Kiev Post melaporkan bahwa Rosneft, salah satu perusahaan minyak raksasa Rusia, melaporkan bahwa pendapatan bersihnya turun sebesar 73% pada tahun 2025. Kombinasi pajak keuntungan yang tinggi, suku bunga tinggi, dan faktor non berulang, yang secara kasar berarti sanksi dan drone menghancurkan operasi kami,
menyebabkan perusahaan hanya menghasilkan 3,6 miliar dolar tahun lalu. Tentu saja, ini terdengar seperti jumlah uang yang besar, tapi angka tersebut yang mewakili penurunan sebesar 73% adalah buruk bagi Rosneft, yang berarti juga buruk bagi Rusia. Minyak yang terjual lebih sedikit berarti pendapatan yang bisa dipajaki Kremlin juga berkurang. Kini, saat terminal dan kilang terbakar, Rosneft menghadapi ancaman besar yang siap menghantam pada 2026. Kita belum membahas pertahanan udara, padahal sudah jelas Maret 2026 merupakan bulan yang sangat buruk bagi Rusia dalam perang melawan Ukraina. Masih banyak yang akan terjadi. Sebelum lanjut, ini pengingat bahwa Anda menonton The Military Show. Jika Anda belum berlangganan, sekarang adalah waktu yang tepat untuk menekan tombol itu agar Anda tidak ketinggalan salah satu video kami. Kita kembali ke pertahanan udara. Rusia kehilangan banyak sistemnya akibat serangan Ukraina di Maret. Sebanyak 12 sistem pertahanan udara S-300 dan S-400 berhasil dihancurkan bulan itu. Kedua sistem pertahanan udara jarak jauh Rusia ini diandalkan untuk menembak jatuh drone dan rudal, namun belum menjalankan tugasnya dengan baik. Ukraina tak akan bisa menyerang Rusia segencar yang dilakukannya pada bulan Maret jika sistem itu berfungsi. Namun, Rusia lebih memilih memilikinya, kini mereka sudah kehilangan. Kerugian ini semakin bertambah dengan hancurnya 10 sistem pertahanan udara jarak menengah dan pendek milik Rusia, termasuk Tor MM-1 Pansir S, S-1 Tumuska, dan berbagai versi satuan pertahanan udara Buk. Sistem ini digunakan di wilayah belakang Rusia untuk menangkal drone Ukraina. Ironisnya, drone yang seharusnya dihentikan justru berhasil menghancurkan pertahanan udara Rusia. Selain itu, jangan lupa Crimea. Kamu bisa saja lupa karena kami sudah menyebut begitu banyak serangan di bulan Maret sehingga mudah untuk terlewat. Tapi Ukraina juga menghancurkan fasilitas perbaikan dan pemeliharaan yang menjaga S-400 Rusia tetap beroperasi. Kita melihat Ukraina menghancurkan beberapa lapisan pertahanan udara Rusia, bukan hanya menghancurkan unit di berbagai spektrum jangkauan. Ukraina juga menyerang sarana perbaikan dan pemeliharaan, yang berarti unit-unit Rusia yang rusak tidak akan bisa kembali ke medan perang. Serangan ke pertahanan udara sangat penting, karena memungkinkan hal-hal lain yang dibahas di video ini. Pabrik dan kilang minyak terbakar karena Ukraina menghabiskan Maret untuk membuka koridor udara aman, sekaligus menyerang fasilitas penting itu. Ini adalah strategi yang kompleks, dan ini adalah strategi yang digunakan Ukraina terhadap wilayah-wilayah yang diduduki, sama seperti yang mereka lakukan di dalam Rusia sendiri. Kiev Independent menyoroti hal itu. Analisis terhadap 1.530 serangan Ukraina yang telah diverifikasi di Rusia dan wilayah pendudukan yang dilakukan antara Juni 2025 hingga Maret 2026 mengungkapkan bahwa 492 dari serangan tersebut menargetkan infrastruktur pertahanan udara. Beberapa ratus lainnya menargetkan aset anti-akses dan penolakan udara seperti unit peperangan elektronik dan sistem komando. Ini menunjukkan penurunan pertahanan udara Rusia, terlihat dari terminal minyak yang terbakar dan pabrik yang hancur. Untuk makin memperparah luka pertahanan udara Rusia, semua ini terjadi saat pertahanan udara Ukraina tampil lebih baik dari bulan-bulan sebelumnya. Menurut akun X Pertahanan Ukraina, efisiensi pertahanan udara Ukraina telah meningkat sebesar 9,7 poin persentase selama 4 bulan terakhir. Saat ini Ukraina berada pada efisiensi 89,9% setelah sebelumnya berada di angka 80,2% pada bulan Desember. Ukraina menargetkan efisiensi 95% lewat gabungan pertahanan udara barat dan aset lokal, seperti drone pencegat yang digunakan melawan drone Rusia bertipe Shahed. Ukraina makin piawai menghadapi ancaman udara, sedangkan Rusia kini menghadapi lebih banyak ancaman serupa. Itulah sebabnya Maret 2026 menjadi bulan terburuk bagi Rusia dalam perang hingga kini. Mengerti, masih ada lagi yang perlu dibahas, karena masalah Rusia di udara semakin parah akibat awal serangan musim semi dan musim panas yang benar-benar buruk, yang seharusnya membawa Rusia merebut Donbas dan sebagian besar wilayah selatan Ukraina. Putin mungkin ingin terhibur dengan pencapaiannya di Ukraina, meski pabrik, infrastruktur minyak, dan pertahanan udara terbakar. Putin salah. Menuju ke lapangan, kita melihat bahwa Maret 2026 adalah bulan pertama dalam 2,5 tahun, di mana Rusia sama sekali tidak mencatat perolehan wilayah bersih apapun di Ukraina. Itu menurut The Independent, yang menunjukkan bahwa pada bulan yang sama, Ukraina berhasil merebut kembali 9 km persegi atau sekitar 3,47 mil persegi wilayahnya sendiri.
karena serangan darat Rusia terguncang oleh masalah komunikasi yang terus berlanjut akibat hilangnya Starlink dan kampanye Vladimir Putin sendiri terhadap aplikasi pesan Telegram. Hal ini menunjukkan bahwa serangan musim semi yang ditandai dengan Rusia melancarkan lebih banyak serangan terhadap pertahanan Ukraina pada bulan Maret dibandingkan waktu lain di tahun 2026 telah dimulai dengan buruk. Lupakan saja, ini seperti pelari Olimpiade yang mendengar tembakan start tapi malah berlari mundur lalu jatuh tersungkur. Jika Putin memperhatikan, dia mungkin sudah bisa memprediksi hal ini akan terjadi. Keuntungan Rusia di Ukraina sudah melambat sejak lama, seperti yang disampaikan oleh Institute for the Study of War dalam penilaian mereka pada 31 Maret tentang invasi Rusia ke Ukraina. Disebutkan bahwa periode antara Oktober 2025 hingga 26 Maret, Rusia hanya berhasil merebut 1.929,69 km persegi atau sekitar 745,06 mil persegi wilayah Ukraina. Itu sudah merupakan angka yang rendah, namun bahkan masih kalah jauh dibandingkan periode Oktober 2024 hingga 25 Maret ketika Rusia mampu merebut 2.716,57 km persegi atau sekitar 1.048,87 mil persegi wilayah Ukraina. Pasukan Rusia mulai terhenti di darat meski serangan musim semi resmi dimulai. Dan mereka baru saja mencapai tonggak paling suram. Saat Putin terus melempar lebih banyak tentaranya ke mesin pembantaian, Rusia telah melampaui 1,3 juta korban dalam perang ini. Itu menurut Minfin yang menetapkan angka resminya pada 1.303.550 korban per 5 April. Itu kerugian yang sangat besar. Itu jelas lebih banyak daripada kerugian yang dialami oleh militer modern manapun. Sebagai perbandingan, Amerika Serikat dan sekutu koalisinya mengalami 3.486 kematian selama operasi Enduring Freedom di Afghanistan, menurut Badan Amal Help for Heroes dari Inggris. Itu adalah operasi yang berlangsung selama 13 tahun, antara Oktober 2001 hingga Desember 2014. Rusia belum mencapai sepertiga waktu invasinya ke Ukraina, namun jumlah korban membuatnya seolah Putin berperang melawan militernya sendiri. Bulan Maret sangat berperan dalam mendorong Rusia mencapai tonggak baru yang seharusnya tidak pernah dicapai oleh militer modern manapun. Pada 17 Maret, Rusia mencatat rekor korban harian tertinggi dengan kehilangan 1.710 tentaranya, yang merupakan jumlah tertinggi yang tercatat di tahun 2026 sejauh ini. Situasi akan makin memburuk bagi Putin. Dengan serangan Rusia yang semakin intens, kemungkinan besar akan ada beberapa hari ketika Rusia kehilangan lebih dari 2.000 tentara dalam sehari. Masalah makin parah, Maret jadi bulan perekrutan sukarelawan Rusia lebih rendah dari kerugian di medan perang. Kerugian Rusia yang telah dikonfirmasi mencapai 89.000 antara Januari dan Maret 2026 menurut laporan media United 24 pada 1 April. Jumlah sebenarnya kemungkinan jauh lebih tinggi, bahkan bisa lebih dari 100.000, karena angka ini hanya kerugian yang dikonfirmasi Ukraina lewat rekaman kamera. Pada periode itu, Rusia hanya merekrut 80.000 tentara baru, menurut laporan media yang sama. Itu berarti Rusia masih jauh dari target merekrut 409.000 tentara hingga akhir tahun 2026. Dan saat ini, jumlah rekrutmennya di bawah target pada saat jumlah korban terus meningkat. Semua ini tidak baik bagi Putin. Bagaimana tanggapan Presiden Rusia yang gagal ini? Jika Anda mengira ini akan mengubah pendekatan Rusia atau membalikkan tren kerugian di medan perang maupun di dalam wilayahnya sendiri, berarti Anda tidak memperhatikan selama 4 tahun. Putin tidak punya ide baru. Tapi yang dimiliki dia dan kroni-kroninya di Kremlin adalah ancaman. Lucunya, Rusia melihat kekacauan yang terjadi pada Maret 2026 dan memutuskan bahwa sekarang adalah waktu yang tepat untuk memberitahu Ukraina bahwa mereka harus menyerahkan Donbas. Pada 31 Maret, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky melaporkan bahwa Rusia memberitahu Ukraina bahwa mereka harus menarik pasukannya dari Donbas dalam 2 bulan ke depan. Juru bicara Putin, Dmitry Peskov, semakin menegaskan tuntutan ini, menyatakan bahwa Zelensky seharusnya mengambil keputusan ini demi keselamatan pasukan Ukraina sekarang juga untuk menyelamatkan mereka dari kengerian yang akan ditimbulkan Rusia. Apakah Putin melihat perang yang sama dengan orang lain? Pada Maret 2026, Rusia mengalami bulan terburuk selama perang Ukraina dan memutuskan saatnya mengajukan tuntutan kepada Ukraina. Mundur dari Donbas, dan Rusia berjanji akan berhenti kehilangan pasukan dan pertahanan udara dalam jumlah besar, serta akan membiarkan Ukraina berhenti menyerang infrastruktur minyak dan pabrik kami.
Itu tuntutan konyol yang menunjukkan Kremlin sangat terputus dari realitas di medan perang maupun wilayahnya sendiri. Ini adalah keputusasaan Rusia. Jika Maret 2026 jadi indikasi, tak akan ada penarikan pasukan, hanya lebih banyak daya gempur yang dilancarkan ke Rusia oleh militer Ukraina yang jelas sedang bangkit kembali. Pokrovsk seharusnya sudah jatuh. Kota yang terletak di Donetsk itu seharusnya sudah berada di bawah kendali Rusia dan digunakan sebagai titik awal untuk serangan lebih dalam ke wilayah tersebut. Namun, situasinya berubah. Hal luar biasa terjadi di Pokrovsk karena Ukraina berhasil menerobos 3 km di wilayah itu. Rusia baru saja tertangkap basah dalam keadaan lengah. Namun, hal utama adalah Pokrovsk hanyalah salah satu contoh dari situasi di garis depan, di mana serangan mendalam dan kontraserangan memberi momentum bagi Ukraina. Mari kita mulai dengan apa yang terjadi di Pokrovsk. Pada 19 Mei, juru bicara Angkatan Sukarelawan Ukraina, Serhei Bratichuk, mengungkapkan bahwa tim penyerang Ukraina berhasil menyusup jauh ke wilayah Pokrovsk yang diklaim dikuasai Rusia. Dorongan brutal membawa pasukan pertahanan Ukraina hingga 3 km menembus garis pertahanan Rusia, sementara serangkaian serangan balasan menunjukkan bahwa Ukraina memiliki jawaban sempurna untuk cadangan pasukan yang sedang dikerahkan Putin ke wilayah Pokrovsk saat ini. Cadangan pasukan itu kurang terlatih dan tidak siap menghadapi pejuang Ukraina yang lebih berpengalaman. Ukraina baru membuktikan pada Putin mengapa ini masalah, dengan Bratichuk menyebut kejadian itu lebih dari sekedar aksi taktis. Bratuk menyampaikan yang bisa dia katakan kepada UATV. Jika membahas Pokrovsk, saya tak bisa menyebutkan lokasinya karena alasan tertentu. Namun di sini, pasukan pertahanan tak hanya melakukan serangan balasan taktis, tapi juga aksi terobosan, ujar Bratuk. Ia menambahkan, di beberapa lokasi, pasukan kami berhasil menyusup hingga 3 km ke pertahanan Rusia. Kemudian dia menyampaikan pesan terakhir yang paling tidak diinginkan Putin. Operasi masih berlangsung. Ketika Rusia fokus ke Donetsk, Ukraina melancarkan serangan balik di wilayah terlemah pasukan Putin. Pokrovsk sekarang tampaknya menjadi salah satu wilayah tersebut. Dan jika Bratuk benar, apa yang baru saja kita lihat bukanlah kejadian satu kali saja. Ini adalah titik awal untuk lebih banyak operasi yang akan digunakan Ukraina untuk mendorong lebih dalam ke garis pertahanan Rusia, yang pada gilirannya memiliki dampak besar terhadap apa yang direncanakan Putin untuk sisa wilayah Donetsk. Kami juga mendapat gambaran tentang gerak maju Ukraina di Pokrovsk dari resimen pasukan sistem tak berawak ke-413 yang disebut resimen RAID. Di X, Raid membagikan video drone mereka yang sukses menyerang pos komando Rusia yang bersembunyi di reruntuhan gedung bertingkat di Pokrovsk. Videonya menarik. Saat setiap drone mengikuti yang sebelumnya, kita melihat pos komando itu hancur hingga akhirnya menjadi puing-puing yang terbakar. Raid mengungkapkan bahwa pos komando itu digunakan oleh Brigade Senapan Bermotor Terpisah ke-9 atau SMRB dari Angkatan Darat ke-51 Federasi Rusia. Pos itu sengaja dibangun di reruntuhan gedung bertingkat agar mustahil terdeteksi. Namun Rusia ternyata salah. Raid menyebut penghancuran pos komando SMRB ke-9 Angkatan Darat ke-51 akan melemahkan kemampuan musuh merencanakan dan mengordinasikan aksi ofensif di Donbas. Itu sedikit petunjuk tentang mengapa serangan maju Ukraina ke Pokrovsk begitu penting. Namun yang benar-benar menghancurkan Putin adalah Bratuk mengungkap serangan balasan Ukraina di Pokrovsk hanya salah satu dari beberapa operasi serupa di Donetsk. Di luar Pokrovsk, pasukan Ukraina juga bergerak maju ke arah Mirnyirat, Liman, dan Konstantinivka, di mana mereka perlahan-lahan membalikkan keuntungan Rusia yang membutuhkan waktu berbulan-bulan bagi pasukan Putin untuk mencapainya. Kampanye ini berdampak pada seluruh Donetsk karena Ukraina menghancurkan pertahanan Rusia di wilayah belakang sehingga upaya Rusia mendorong ke Donetsk terhambat. Tapi tunggu, Anda mungkin bertanya-tanya, bagaimana ini bisa terjadi? Pokrovsk seharusnya sudah dikuasai Rusia sejak lama. Kini kita sudah hampir memasuki pertengahan tahun 2026. Pastinya wilayah itu seharusnya sudah sepenuhnya berada di bawah kendali Rusia. Itulah yang memang ingin Putin dan kroni-kroninya Anda percayai. Tapi kenyataannya jauh lebih rumit. Rusia mengklaim menguasai Pokrovsk. Kremlin sudah lama membuat klaim itu sejak Kepala Staf Angkatan Bersenjata Rusia Valery Gerasimov mengatakan bahwa Pokrovsk berada di bawah kendali Rusia pada 1 Desember 2025. Gerasimov sangat antusias menyebarkan kabar ini hingga Kremlin mengumumkannya di Telegram, bahkan ia langsung melaporkannya kepada Putin. Bukan kebetulan, kabar Rusia menaklukkan Pokrovsk datang tepat waktu untuk digunakan Putin sebagai alat tawar dalam pembicaraan damai beberapa hari kemudian.
Tak lama kemudian, kebohongan Rusia terbongkar. Sehari setelah klaim Gerasimov, Institute for the Study of War atau ISW menyatakan bahwa mereka belum melihat bukti apapun yang menunjukkan bahwa Rusia telah sepenuhnya merebut Pokrovsk. ISW juga meragukan apakah kota itu, jika jatuh, benar-benar akan jadi basis yang baik untuk rencana Rusia di Donetsk seperti klaim Putin. Saat itu, Ukraina masih punya benteng di barat, utara, dan timur laut Pokrovsk yang menyulitkan Rusia maju di wilayah itu. Semua ini dilaporkan akhir 2025. Rusia telah membuat lebih banyak kemajuan sejak saat itu, dan tak ada yang menganggap situasi di Pokrovsk menguntungkan Ukraina, tetapi juga tidak sesederhana seperti yang ingin ditampilkan Rusia. Masih terjadi pertempuran di wilayah itu, termasuk di kota yang diklaim dikuasai Rusia. Hal ini diketahui dari pernyataan Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Ukraina Oleksandr Syrskyi yang menyebut Rusia telah menempatkan sekitar 99.000 tentara di arah Pokrovsk, konsentrasi pasukan Rusia terbesar di seluruh garis depan di Ukraina. Jumlah ini sangat besar. Namun, tentara ini seharusnya dikerahkan di sekitar sabuk benteng Donetsk, terutama di Konstantinivka. Fakta bahwa mereka dikerahkan di wilayah Pokrovsk memberitahu kita dua hal. Pokrovsk sebenarnya bukan basis yang baik untuk serangan baru seperti klaim Putin. Jika memang begitu, 99.000 tentara itu pasti sudah bergerak jauh lebih dalam ke Donetsk, membawa Putin lebih dekat ke tujuannya yang telah dinyatakan untuk merebut Donbas pada bulan September. Itu tampaknya merupakan tenggat waktu yang mustahil, apalagi sekarang Ukraina sedang memukul mundur Rusia di Pokrovsk. Kedua, penumpukan pasukan di Pokrovsk menunjukkan Rusia takut kehilangan wilayah. Rusia membangun garis pertahanan di wilayah yang mereka klaim kuasai penuh karena sadar sebagian kendalinya lebih lemah dari yang diakui. Sekarang Kremlin tidak perlu mengakui apapun. Ukraina baru saja menunjukkan kepada dunia bahwa mereka bisa membuat kemajuan di Pokrovsk. Situasi di Pokrovsk tidak sebaik klaim Kremlin untuk Rusia, bahkan memburuk saat melihat kondisi di belakang garis pertahanan. Serangan balasan sejauh 3 km adalah kabar baik bagi Ukraina. Ini menunjukkan ada celah dalam pertahanan Donetsk Rusia yang bisa dimanfaatkan. Namun di balik masalah itu, ada masalah yang lebih besar. Sebelum kita membahas lebih dalam tentang itu, ini adalah pengingat bahwa Anda sedang menonton The Military Show. Jika Anda mendapatkan wawasan dari channel ini, pastikan Anda sudah berlangganan. Kami membahasnya seperti ini setiap minggu. Masalah utama Putin di Pokrovsk adalah serangan di belakang yang sama atau bahkan lebih berbahaya dari serangan balasan Ukraina di garis depan. Bratuk menyoroti hal ini kepada UATV, mengatakan ada serangan jauh ke wilayah yang diduduki sementara yang menargetkan logistik musuh, sehingga memengaruhi intensitas operasi tempur dan kemampuan Rusia melanjutkan perang. Kampanye jarak menengah ini sangat merugikan Rusia di Pokrovsk dan wilayah Donetsk. Penghancuran pos komando yang kami sebutkan hanyalah salah satu contoh, namun dampaknya lebih luas. The Independent menyoroti bahwa Ukraina telah mengerahkan banyak sumber daya untuk melancarkan serangan pada jarak 30 hingga 180 km di belakang garis depan. Serangan ini menargetkan pos komando, kendaraan militer, pertahanan udara, dan logistik. Namun, serangan semacam ini tidak akan mengubah jalannya perang sendirian. Namun, tindakan mereka justru membuka peluang serangan di tempat lain. Kemungkinan itulah yang baru kita lihat di Pokrovsk saat Ukraina menggunakan drone jarak menengah generasi terbaru untuk menyerang wilayah belakang Rusia di Pokrovsk. Pukulan ke Rusia membuat beberapa pasukan garis depan kehilangan dukungan dan komunikasi dengan komandan. Kekacauan pun terjadi. Pertahanan Rusia yang tidak terorganisir dimanfaatkan Ukraina untuk menyerang dan menghabisi pasukan Rusia yang terpencar hingga menembus garis pertahanan. Bratuk menyatakan, serangan jarak menengah ini tak akan mengurangi serangan Rusia. Dia mungkin salah tentang hal itu, seperti yang akan Anda ketahui dalam beberapa menit lagi. Namun bahkan jika dia benar, poin utama yang dia sampaikan adalah bahwa strategi jarak menengah Ukraina ketika dikombinasikan dengan serangan balasan dan pertahanan yang sangat tangguh yang telah mereka siapkan di tempat lain di Donetsk, menguras kekuatan Rusia sampai tingkat yang tak mampu mereka tanggung. Namun masalah mereka kini adalah menggantikan kehilangan personel yang mereka alami, kata Bratuk tentang pasukan Rusia di Donetsk. Kerugian harian musuh konsisten sekitar 1.000 tewas dan terluka. Ini kerugian besar bagi Rusia. Mereka terpaksa menggunakan cadangan strategis untuk tujuan lain, menutup celah mereka sendiri daripada mencoba menembus ke arah kami. Sekali lagi, kemungkinan besar kita melihat hal ini di Pokrovsk. Sebesar apapun pengerahan 99.000 tentara di wilayah itu, hal tersebut tidak berarti banyak sebagai kekuatan ofensif ketika Rusia kehilangan begitu banyak tentara, sehingga pasukan tersebut digunakan untuk menutup celah di garis pertahanan, bukan untuk melancarkan serangan. Mari kita fokus pada komentar Bratuk tentang kerugian Rusia sejenak.
Ada beberapa angka menarik yang muncul dalam beberapa bulan terakhir yang memberikan konteks tentang seberapa buruk situasi sebenarnya bagi Rusia. Sirski menyatakan Rusia kehilangan tentara 3,5 kali lebih banyak dari Ukraina di seluruh garis depan. Rasio ini makin buruk bagi Rusia jika membandingkan jumlah korban tewas. Sirski mengatakan Rusia kehilangan 7 hingga 9 tentara tewas untuk setiap satu tentara Ukraina yang gugur pada beberapa hari. Hal itu sudah menyoroti kurangnya keberlanjutan yang dibahas Bratuk. Tentara tewas tak bisa kembali ke medan perang, sedangkan yang terluka mungkin bisa pulih dan bertempur lagi. Kita bisa membahas ini lebih lanjut. Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan kerugian militer Rusia pada April mencapai 35.203 tewas atau terluka. Kerugian serupa juga terjadi di bulan Maret, total sekitar 70.000. Kini, mari terapkan rasio Sirski pada angka itu. Yang kita lihat adalah bahwa Ukraina telah kehilangan sekitar 20.000 tentara yang tewas atau terluka antara bulan Maret dan April, dibandingkan dengan 70.000 yang hilang di pihak Rusia. Dan sekali lagi, ingat bahwa Rusia kehilangan jauh lebih banyak tentara karena tewas dibandingkan yang terluka. Pada 10 Maret, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyatakan 62% korban Rusia adalah tentara tewas akibat serangan Ukraina. Sisanya 38% terluka. Jadi 70.000 korban dalam 2 bulan berarti 43.400 tentara yang tidak akan pernah bisa didapatkan kembali oleh Rusia. Itu lebih dari 2 kali lipat total korban Ukraina pada periode yang sama. Bratuk tampaknya benar, Rusia kehilangan tentara dengan laju yang tak bisa dipertahankan. Kita bisa membahas lebih lanjut secara matematika untuk menunjukkan buruknya situasi Rusia di Donetsk. Pada 8 April, Media United 24 melaporkan bahwa Rusia kehilangan 316 tentara per kilometer persegi yang mereka kuasai di wilayah Donetsk. Sekitar 6.000 kilometer persegi wilayah itu masih harus dikuasai. Soal keberlanjutan, ini jadi masalah buat Putin. Dengan kecepatan ini, Rusia harus kehilangan hampir 1,9 juta tentara demi merebut Donetsk. Situasinya buruk bagi 99.000 pasukan di Pokrovsk. Rusia akan menghabiskan semua pasukan itu dalam beberapa bulan dan akan membutuhkan lebih banyak lagi. Donetsk juga belum jatuh. Tambahkan lagi Ukraina yang meraih kemajuan di Pokrovsk, ditambah semua serangan jarak menengah yang dilakukan Ukraina, situasinya jadi makin buruk bagi Rusia. Ukraina mencatat prestasi luar biasa di Pokrovsk. Rusia benar-benar lengah dan dalam beberapa bulan ke depan mereka akan menerima akibatnya. Hal paling gila adalah Putin tetap memerintahkan pasukannya maju untuk jadi bulan-bulanan di medan perang Ukraina. Wakil Kepala Kantor Presiden Ukraina Pavlo Palisa menyatakan Donetsk akan tetap fokus utama Rusia saat serangan musim semi yang gagal berlanjut ke musim panas. Putin masih ingin mencapai perbatasan administratif Donetsk sehingga ia butuh Pokrovsk yang stabil sebagai basis serangan dan sabuk benteng yang telah runtuh. Dia tidak punya keduanya, bahkan belum mendekatinya. Namun, Putin tetap memerintahkan serangan yang makin melemah tiap bulan saat Ukraina menghancurkan lini belakang Rusia dan merebut wilayah di Pokrovsk. Rusia akan terus menekan, tetapi situasinya mulai runtuh. Ini mengingatkan pada komentar Bratuk soal Rusia yang terus mempertahankan serangannya. Itu mungkin tidak akurat. Pada 19 Mei, Sirski mengungkapkan bahwa Ukraina telah mencapai keseimbangan dengan Rusia dalam hal jumlah serangan yang dilakukan. Dan pada beberapa hari, justru Ukraina yang unggul di bidang itu. Contohnya, kemarin jenderal itu tidak menyebutkan hari pasti. Situasinya ditandai dengan fakta bahwa jumlah aksi ofensif kita untuk pertama kalinya melebihi jumlah aksi ofensif musuh, klaim Sirski dalam wawancaranya dengan Milutinov. Sirski tidak menyebut kapan tepatnya kemarin. Wawancara dipublikasikan 9 Mei, mungkin direkam sebelumnya. Intinya, Ukraina lebih keras menghantam Rusia daripada sebaliknya. Itu seharusnya tidak terjadi. Ini pencapaian besar bagi Ukraina saat Rusia menempatkan 99.000 pasukan di Pokrovsk. Tekanan mulai diberikan pada pasukan Putin, dan 3 kilometer yang direbut di Pokrovsk membuktikan tekanan itu mulai membuahkan hasil. Zelensky juga banyak berkomentar soal situasi di Pokrovsk, Donetsk, dan seluruh medan pertempuran. Dalam pidato hariannya kepada rakyat pada 19 Mei, Presiden Ukraina menyatakan situasi mulai berubah di seluruh garis depan. Bulan ini telah membawa perubahan dinamika yang menguntungkan kita, menguntungkan Ukraina. Kami menguasai lebih banyak posisi dan memberikan kerusakan lebih besar. Serangan jarak jauh kami sangat berdampak pada Rusia. Zelensky mengonfirmasi telah menyetujui rencana operasi jarak jauh Ukraina untuk Juni. Kami akan membahas pentingnya hal itu setelah menyoroti perubahan lain di perang Ukraina. Reformasi militer sedang dilakukan untuk menjadikan Ukraina kekuatan tempur lebih kuat.
Dalam wawancaranya dengan Milutinovic, Sirski mengatakan bahwa kontrak-kontrak baru sedang dibuat, gaji yang lebih tinggi akan ditawarkan kepada para tentara Ukraina, dan mekanisme yang lebih baik sedang diterapkan untuk mengatur pemberhentian dari dinas bagi tentara yang telah memenuhi kontrak mereka. Insentif keuangan lebih besar akan diberikan kepada tentara di posisi paling mendesak di medan perang, sehingga meningkatkan moral. Dorongan Ukraina ke Pokrovsk dan serangan balasan di wilayah lain menciptakan optimisme karena Ukraina merasa momentum mulai berpihak pada mereka. Reformasi ini dilakukan tepat waktu agar Ukraina bisa melanjutkan keberhasilannya. Lalu, mengapa serangan mendalam sangat penting? Zelensky ingin menegaskan bahwa dia menyetujui rencana serangan mendalam Ukraina karena sejalan dengan diskusi kita untuk menggerogoti kekuatan Rusia di wilayah belakang. Di wilayah pendudukan, drone jarak menengah menghancurkan sistem pendukung proksi Putin di garis depan, membuka peluang Ukraina melancarkan serangan balasan seperti di Pokrovsk. Namun gambaran lebih luas juga mencakup serangan Ukraina ke wilayah Rusia. Serangan Ukraina ke wilayah utama Rusia menimbulkan masalah besar. Menjelang terobosan Pokrovsk, Ukraina meluncurkan ratusan drone ke Moskow dan wilayah utama Rusia, termasuk serangan terhadap kilang minyak Perm yang berjarak 1.500 km dari Ukraina dan telah beberapa kali diserang pada bulan Mei. Kampanye jarak jauh Ukraina telah menjadi begitu besar, sehingga Dewan Atlantik merasa cukup yakin untuk mengatakan bahwa Ukraina sedang memenangkan perang drone dalam sebuah artikel pada 19 Mei. Serangan Ukraina terhadap tilang minyak dan pelabuhan Rusia telah membatasi kemampuan Rusia untuk mendapatkan keuntungan dari produk paling berharganya, selain juga menyebabkan masalah dalam pengiriman bahan bakar dan produk minyak lainnya kepada pasukan yang beroperasi di Ukraina. Serangan ke sistem pertahanan udara di wilayah Ukraina yang diduduki membuka jalur udara bagi Ukraina untuk melancarkan lebih banyak serangan ke Rusia. Bahkan drone FPV milik Ukraina kini memiliki jangkauan yang lebih jauh, dengan beberapa di antaranya mampu menempuh jarak lebih dari 70 km untuk menyerang di belakang garis pertahanan Rusia. Ini strategi menggerogoti lawan sedikit demi sedikit, kini kita mulai lihat hasilnya. Serangan balasan Ukraina di Pokrovsk hanyalah salah satu dari banyak aksi pemukul mundur yang dilakukan Ukraina pada 2026, dengan wilayah selatan dan timur berhasil dibebaskan. Pasukan Rusia di garis depan melemah akibat hancurnya dukungan di wilayah pendudukan dan serangan jarak jauh Ukraina yang makin intensif. Fondasi utama serangan musim semi dan panas untuk merebut Donetsk telah runtuh. Ukraina sekarang sedang menerobos garis depan Rusia, dan kita mungkin sedang menyaksikan awal dari serangan balasan yang lebih luas yang akan memperlihatkan Putin sebagai ahli taktik yang memang tak becus. Kemanapun Putin melihat, baik pada drone, jumlah serangan yang dilancarkan di garis depan, atau bahkan luas wilayah yang direbut, Ukraina tetap unggul. Kini, pemimpin Rusia sadar ibu kota negaranya pun tak aman. Malatokmatska adalah sebuah desa kecil di wilayah Zaporizhia, Ukraina. Desa ini hanya seluas 3 mil persegi atau 8 km persegi, dan sebelum perang dimulai, desa ini dihuni sekitar 3.000 orang. Ini salah satu dari banyak permukiman kecil di Ukraina yang telah diserang mesin perang Kremlin. Namun, berbeda dengan banyak tempat lain, Malatokmatska belum direbut meski Rusia telah mengerahkan segala yang mereka miliki ke tempat ini selama lebih dari 4 tahun. Kota kecil ini yang hampir tidak pernah didengar oleh siapapun di dunia telah menjadi lokasi salah satu pengepungan terlama dalam sejarah. Tempat ini kini menjadi jalan buntu paling memalukan bagi Rusia. Bagaimana ini bisa terjadi? Untuk memahaminya, kita perlu melihat kisah lengkap Malatokmatska dan mencari tahu mengapa tempat ini sulit ditaklukkan pasukan Kremlin. Terletak di distrik Polihi di bagian tengah Zaporizhia, tempat ini sudah akrab dengan peperangan dan tragedi. Tempat ini didirikan pada akhir abad ke-18 pada masa Kekaisaran Rusia oleh para pemukim dari berbagai latar belakang yang datang dari wilayah Kiev, Chernihiv, dan Poltava untuk memulai hidup baru yang lebih baik. Pada abad-abad berikutnya, desa ini mengalami kengerian Perang Dunia I dan pertempuran berdarah dalam Perang Kemerdekaan Ukraina, serta beberapa kali berpindah tangan. Malatokmatska juga berhasil bertahan dari Holodomor, yang juga dikenal sebagai kelaparan Ukraina, salah satu peristiwa paling tragis dalam sejarah Ukraina, di mana diperkirakan 3,5 hingga 5 juta orang Ukraina meninggal dunia. Sebanyak 281 orang berasal dari desa ini. Saat Perang Dunia Kedua, wilayah ini diduduki Nazi Jerman, lalu dibebaskan oleh Tentara Merah, sehingga kemudian dibangun monumen untuk menghormati tentara penyelamat desa. Namun, semua itu tak bisa mempersiapkan Malatokmatska untuk kejadian berikutnya. Meski menghadapi banyak tantangan, kota kecil ini tetap bertahan dan bahkan berkembang.
Desa ini tergolong makmur di Ukraina, memiliki industri lokal, infrastruktur, dan salah satu penjara terbesar di wilayah itu yang menyediakan lapangan kerja bagi penduduk. Namun ketika tahun 2022 tiba dan invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina dimulai, Malatokmachka segera mengalami nasib suram yang sama seperti banyak pemukiman Ukraina lainnya di wilayah timur negara itu. Desa itu direbut oleh Rusia dalam serangan awal. Meskipun Ukraina berhasil mengusir Rusia beberapa bulan kemudian, penderitaan desa itu belum berakhir. Pada Juni 2022, beberapa bulan setelah perang dimulai, artileri Rusia menghantam desa itu. Banyak bangunan yang telah berdiri puluhan tahun hancur seketika. Gedung Dewan Desa misalnya hancur akibat penembakan Rusia dan penjara rusak parah hanya beberapa minggu kemudian. Tidak butuh waktu lama bagi jumlah penduduk desa itu menurun drastis karena warga setempat melarikan diri demi keselamatan mereka. Segera kurang dari 100 orang yang tersisa, mayoritas terlalu tua, sakit atau enggan meninggalkan rumah yang telah mereka tinggali seumur hidup. Pasukan Rusia cepat merebut wilayah di Zaporizhia, membuat Malatokmachka yang hanya 1 mil dari garis depan jadi target utama Kremlin. Mereka menguasai pemukiman sekitar dan untuk sementara tampaknya nasib Malatokmachka benar-benar tinggal menunggu waktu. Namun pada Mei 2023, desa itu sudah tidak seperti dulu lagi. Laporan menyebutkan bagaimana alun-alun pusat Malatokmachka dipenuhi lubang akibat tembakan Rusia, pecahan peluru berserakan di jalanan, dan fasad sekolah benar-benar hancur terkena ledakan. Warga yang masih di sana harus bertahan tanpa gas, air, dan listrik lebih dari setahun. Banyak rumah mereka hancur berkeping-keping akibat amunisi Rusia, dan mereka terpaksa menghabiskan sebagian besar waktu mereka bersembunyi di ruang bawah tanah, yang semuanya pada dasarnya telah diubah menjadi tempat perlindungan. Hanya 9 mil atau 15 km jauhnya, Rusia merebut kota Polohi dan mulai secara paksa mengevakuasi warga sipil serta mengirim anak-anak ke kamp yang oleh Kremlin disebut sebagai kamp rehabilitasi. Tampaknya nasib serupa menanti Malatokmachka, dan para komandan Rusia kemungkinan melihat desa itu sebagai lokasi yang sangat strategis untuk direbut, mengingat jaraknya hanya sekitar 1 mil dari Orikhiv dan sekitar 23 mil atau 37 km dari Zaporizhia sendiri. Menguasai tempat ini akan memungkinkan Rusia untuk membangun pijakan yang dapat mereka gunakan untuk maju menuju target yang lebih besar dan lebih penting, serta meningkatkan tekanan pada ibu kota wilayah tersebut. Namun kemudian pada bulan Juni 2023, segalanya berubah. Setelah menahan invasi awal dan tahun pertama pertempuran, serta mendapat senjata baru dari Sekutu Barat, pasukan Ukraina melancarkan serangan balasan besar untuk mendorong Rusia mundur dan merebut kembali wilayah yang hilang. Serangan balasan ini sangat menonjol di wilayah selatan seperti Zaporizhia, di mana Ukraina sangat ingin mendorong garis depan menjauh dari kota-kota besar dan menunda gerak maju Kremlin. Namun serangan ini tidak dimulai dengan baik. Memang, serangan pertama yang dilakukan oleh Brigade Serbu ke-47 dan Brigade Mekanis ke-33 Ukraina benar-benar merupakan bencana. Salah satu kolom tank Ukraina terkena tembakan rudal anti-tank saat mencoba melintasi ladang ranjau di luar Malatokmachka. Laporan menyebutkan hingga 25 kendaraan Ukraina rusak atau hancur dalam serangan, termasuk minimal 5 tank Leopard 2 buatan Jerman. Hal ini memicu kekhawatiran di media dan analis militer. Banyak yang takut serangan balasan musim panas Ukraina gagal sebelum dimulai. Untungnya, mereka salah. Ukraina berkonsolidasi kembali, mengatur ulang, dan memulihkan beberapa kendaraan rusak. Dengan strategi lebih hati-hati dalam beberapa hari dan minggu berikutnya, mereka mulai meraih keberhasilan. Brigadir Jenderal Oleksiy Hromov melaporkan bahwa pasukan negara itu merebut hampir 2 mil wilayah di dekat Malatokmachka sejak serangan dimulai. Mereka gagal mendorong mundur pasukan Rusia sejauh yang diharapkan, namun berhasil menstabilkan garis depan dan mencegah desa jatuh ke tangan musuh. Dari situ dimulailah periode panjang pertempuran posisi di mana kedua pihak saling melancarkan serangan-serangan kecil, namun tanpa terobosan atau keuntungan besar. Pasukan Rusia tetap berusaha merebut Malatokmachka dengan berbagai cara, memakai tank, kendaraan tempur infanteri, pasukan penyerang, dan drone selama perang berlangsung, namun belum berhasil. Mengapa demikian? Nah, para analis militer menunjuk pada 2 alasan besar yang mendasari pertahanan Ukraina di Malatokmachka. Pertama, meski desa-desa ini tampak kecil dan sederhana, banyak yang sebenarnya menjadi benteng dalam perang Rusia-Ukraina. Memang, di sepanjang garis depan,
Ada kisah serupa tentang desa-desa tertentu, beberapa di antaranya bahkan nyaris hanya berupa titik di peta, terdiri dari sedikit lebih dari satu jalan dengan beberapa puluh rumah di kedua sisinya yang ternyata sangat sulit direbut oleh Rusia. Malatokmachka bukan pengecualian, melainkan bagian dari tren. Ukraina membuat tempat-tempat ini hampir tak bisa ditembus, misalnya dengan menanam ranjau di ladang, agar Rusia hanya bisa melewati jalur yang jelas dan mudah ditebak ke desa-desa. Mereka memanfaatkan drone dengan baik, terutama pada tahap-tahap selanjutnya dalam perang, untuk melacak pergerakan pasukan dan kendaraan lapis baja musuh. Mereka dapat mengantisipasi serangan Rusia dan menyesuaikan pertahanan mereka. Selain itu, meskipun sebagian besar desa tersebut telah hancur, desa itu telah diperkuat secara besar-besaran. Rumah-rumah tua dan daca telah diubah menjadi bunker yang aman misalnya, sementara titik-titik penyempitan telah dibuat di jalur-jalur sempit sehingga setiap upaya penyerangan menjadi jauh lebih sulit bagi pasukan penyerbu. Keuntungan besar kedua Malatokmachka adalah letak geografisnya. Desa ini hampir seluruhnya dikelilingi oleh dataran tinggi, dan meskipun perang telah banyak berubah seiring waktu, satu kebenaran selalu tetap sama. Siapapun yang menguasai dataran tinggi, dialah yang memegang keunggulan. Meskipun tentara menciptakan senjata dan pertahanan baru, mereka tetap tak bisa mengubah hukum fisika. Ketika Anda berada di posisi yang lebih tinggi, Anda bisa melihat lebih jauh ke segala arah, sehingga jauh lebih mudah untuk melihat musuh yang mendekat dan menyerang mereka sebelum mereka terlalu dekat. Artinya, para komandan Kremlin tidak mungkin merencanakan serangan mendadak ke Malatokmachka. Pembela Ukraina selalu 2 langkah lebih maju dengan artileri, drone, dan pertahanan lain siap siaga untuk menyerang saat ada pergerakan sekecil apapun. Dan begitulah yang terjadi selama cukup lama, sepanjang paruh kedua tahun 2023, sepanjang 2024, dan berlanjut hingga 2025 juga. Situasinya kembali berubah dan nasib desa jadi taruhannya. Sebelum membahas lebih jauh, masih ada banyak bahasan lain seperti ini. Jika Anda mendapat manfaat dari The Military Show, jangan lupa berlangganan. Menjelang akhir 2025, setelah berbulan-bulan serangan gagal dan kemajuan minim di banyak garis depan, komandan Rusia memutuskan saatnya melakukan perubahan. Mereka mengorganisir serangan besar di area kunci, terutama di Ukraina Selatan dan khususnya wilayah Zaporizhia. Perintah datang dari atasan, Rusia harus membuat kemajuan dan harus melakukannya dengan cepat. Ini adalah bagian dari upaya pimpinan militer dan Presiden Vladimir Putin untuk menunjukkan Rusia memenangkan perang dan kemenangannya tak terelakkan. Secara teori, hal ini akan memberikan Kremlin posisi yang jauh lebih kuat di meja perundingan, tidak hanya saat berhadapan dengan Ukraina, tetapi juga dengan Amerika Serikat dan bahkan Uni Eropa. Semakin luas wilayah yang diklaim, semakin banyak kartu yang dimiliki negara itu. Regu penyerang tambahan dibentuk untuk bergerak maju. Para komandan Rusia berharap bahwa besarnya serangan-serangan ini pada akhirnya akan cukup untuk menembus garis pertahanan Ukraina dan merebut permukiman-permukiman kunci yang selama ini sulit mereka kuasai, seperti Malatokmachka itu sendiri. Pada Oktober dan November, wilayah itu menghadapi serangan yang makin berat. Serangan mekanis besar terus menghantam desa itu, yang dengan gagah dipertahankan anggota Brigade Mekanis Terpisah ke-118 Ukraina dari Korps Angkatan Darat ke-10. Salah satu petugas pers brigade tersebut menggambarkan para penjaga desa itu sebagai cyborg Malatokmachka, merujuk pada prajurit Ukraina ikonik yang secara heroik mempertahankan bandara Donetsk dari Mei 2014 hingga Januari 2015. Walau dikepung dan bertempur dalam kondisi ekstrim, termasuk suhu di bawah nol dan bombardir artileri tanpa henti, para prajurit ini tetap bertahan, dijuluki cyborg, serta mengukuhkan posisi dalam sejarah militer Ukraina. Mereka mungkin tak seterkenal cyborg asli, tapi personel luar biasa di sekitar Malatokmachka juga menunjukkan semangat dan ketangguhan luar biasa menangkis serangan Rusia berulang kali dan mempertahankan desa itu. Pada 20 Oktober 2025 misalnya, Rusia mengorganisir salah satu serangan terbesarnya yang pernah terjadi. Sebuah kekuatan besar dikumpulkan, termasuk unit dari Resimen Senapan Bermotor ke-71 milik Kremlin, 2 kompi senapan bermotor tambahan, dan sekitar 26 kendaraan lapis baja, termasuk tank, kendaraan tempur infanteri, kendaraan Tiger, dan pengangkut personel lapis baja APC. Secara teori, kekuatan sebesar itu seharusnya bisa merebut seluruh kota, apalagi desa kecil. Namun itu tidak terjadi. Sebaliknya, serangan besar Rusia malah berakhir gagal total.
Para pembela Ukraina bertahan dan melakukan apa yang mereka kuasai, memaksimalkan senjata dan pertahanan yang mereka miliki untuk menghancurkan para penyerang. Hari itu berakhir dengan 30 tentara Rusia tewas, lainnya terluka, dan diperkirakan 21 kendaraan hancur total. Meski begitu, pejabat Rusia tampaknya mengklaim upaya mereka berhasil, entah karena malu atau sebagai taktik propaganda. Pada 16 November 2026, Kementerian Pertahanan mengumumkan bahwa Mala Tokmachka telah sepenuhnya direbut, dengan Menteri Pertahanan Andrei Belosov menyatakan desa itu telah dibebaskan. Pasukan Moskow berada di jalur yang benar untuk mencapai tujuan jangka panjang mereka. Ukraina tentu saja membantah setiap klaim bahwa Mala Tokmachka telah direbut. Beberapa hari kemudian, pejabat Rusia diam-diam menarik pernyataan awal karena kembali melaporkan pertempuran sengit di sekitar desa itu jelas bertentangan dengan klaim desa sudah sepenuhnya dibebaskan. Semakin banyak serangan dilaporkan dari waktu ke waktu, namun semuanya berhasil dihentikan pembela Ukraina. Tokoh media Rusia berulang kali mengklaim bahwa desa itu hampir berhasil direbut, dan kisah Mala Tokmachka bahkan telah menjadi semacam meme di kalangan komunitas militer. Warga Ukraina di dunia maya menggabungkan klip pakar militer Rusia yang membahas keberhasilan di wilayah itu sambil menyoroti dengan jenaka bahwa tentara nomor 2 dunia gagal merebut desa berpenduduk ratusan orang. Beberapa universitas di Rusia bahkan mengancam mengeluarkan mahasiswa yang mengejek Mala Tokmachka atau berani menunjukkan kegagalan militer negara mereka. Tapi jangan salah, ini adalah kegagalan yang benar-benar bersejarah. Pada pertengahan Mei 2026, media United 24 menunjukkan bahwa pengepungan Rusia terhadap desa kecil ini secara resmi telah berlangsung lebih dari 1.500 hari. Itu menjadikannya salah satu pengepungan terlama terhadap satu lokasi yang pernah tercatat. Lebih lama daripada pengepungan Kartago oleh bangsa Romawi misalnya, yang berlangsung sekitar 1.100 hari. Lebih lama daripada pengepungan besar Gibraltar yang diperkirakan berlangsung selama 1.320 hari. Lebih lama daripada pengepungan Leningrad, Roma, Alexandria, Yerusalem, dan Konstantinopel. Sejarah penuh dengan contoh tentara hebat yang menyerang benteng tampaknya tak tertembus, mengorbankan banyak prajurit demi menaklukkannya. Namun sebagian besar contoh itu hanya tentang kota besar dengan tembok kastil besar, gerbang besar, dan banyak pasukan pembela. Banyak peristiwa itu terjadi berabad-abad lalu, sebelum era tank, kendaraan tempur, jet tempur, drone, dan howitzer, ketika tentara hanya memakai senjata sederhana seperti pedang, tombak, busur, dan mesin pelontar. Hal ini malah membuat upaya Rusia merebut Mala Tokmachka makin memalukan. Ini bukan kota besar atau ibu kota berbenteng. Tempat ini bukan rumah puluhan ribu orang dan tidak punya pasukan sendiri. Ini adalah desa yang hampir tidak berarti, sebuah permukiman yang hangus terbakar dan dipenuhi kawah, di mana sangat sedikit bangunan yang masih berdiri. Seharusnya ini tidak sesulit itu untuk direbut, terutama bagi tentara Rusia yang sudah lama membangun reputasi menakutkan. Puluhan tahun sebelum perang, negara-negara dunia sudah takut pada tentara Rusia. Mereka takut pada persediaan tank dan kendaraan tempur yang seolah tak habis, jumlah tentara sangat besar, serta kekuatan yang hampir tak tertandingi. Mereka menyaksikan ketika pejabat Kremlin membanggakan kemampuan mutakhir dari rudal terbaru dan terhebat mereka, atau memamerkan tank terbaru mereka dalam parade militer yang megah. Mereka yakin mesin perang Rusia yang tak terhentikan akan mengalahkan hampir semua lawan. Namun semua mitos itu, semua aura itu, semua kekuatan yang begitu ingin ditunjukkan Kremlin, kini sedang diruntuhkan saat kita berbicara. Karena kisah-kisah seperti ini membuktikan bahwa militer Rusia tidak sekuat yang dulu ditakuti dunia. Mereka bahkan tidak bisa merebut satu desa pun. Mereka telah menghabiskan lebih dari 4 tahun mencoba melakukannya dan diperkirakan kehilangan sekitar 2.000 tentara dalam prosesnya, bersama dengan puluhan kendaraan, bahkan mungkin perlengkapan militer dan personel senilai puluhan, bahkan ratusan juta dolar, semuanya sia-sia. Desa itu masih berada di tangan Brigade Mekanis ke-118 Ukraina. Mereka tetap bertahan hingga kini, cerdas dan strategis memakai drone, ranjau, dan lainnya untuk terus mengakali serta mengalahkan lawan. Bahkan propagandis garis keras Rusia mengakui kegagalan memalukan negara mereka menguasai wilayah itu. Salah satu dari mereka bahkan membandingkan Mala Tokmachka dengan Troy atau Verdun, lokasi pertempuran legendaris dalam sejarah. Faktanya, yang legendaris dari Mala Tokmachka hanyalah hebatnya Ukraina mempertahankannya. Meski desa ini akhirnya jatuh,
yang tampaknya kecil kemungkinannya jika melihat perkembangan belakangan, desa kecil ini akan selalu dikenang dalam sejarah sebagai tempat yang menghancurkan mitos superioritas militer Rusia. Itu adalah sebuah pemukiman yang diklaim Rusia telah mereka rebut pada akhir tahun 2025. Saat itu Rusia berbohong. Sekarang Rusia telah dikalahkan. Ukraina baru membebaskan Stepnahisk dan menghapus jejak Rusia di sana dalam semalam lewat aksi spektakuler yang menunjukkan kejeniusan dalam mematahkan serangan balasan pasukan Ukraina sepanjang 2026. Namun ini bukan kemenangan biasa. Stepnahisk merupakan salah satu permukiman yang paling strategis di Ukraina karena satu alasan sederhana. Ini adalah kunci untuk pembebasan total Zaporizhia. Pada 18 Mei, Intelijen Pertahanan Ukraina atau HUR mengumumkan bahwa pasukan khusus Ukraina telah menyelesaikan operasi yang sama sekali tidak diduga oleh Rusia. Pasukan itu tak hanya merebut sebagian wilayah Stepnahisk, tapi menguasai seluruh permukiman melalui operasi terkoordinasi yang mengusir hampir semua kaki tangan Putin dari pertahanan mereka. Prajurit Rusia berlarian mencari perlindungan apapun yang bisa melindungi mereka dari pasukan Ukraina. Dalam prosesnya, mereka meninggalkan lokasi-lokasi penting di Stepnahisk yang kemudian dikuasai oleh Ukraina. Ini penyerahan diri besar-besaran. Sebagian besar momen terekam kamera. Rekaman yang dibagikan HUR di Telegram ini menceritakan kegagalan Rusia di Stepnahisk. Kita melihat tank-tank Ukraina bergerak menuju pemukiman dengan kerangkeng pelindung yang dirancang untuk meledakkan drone kamikaze yang masuk sebelum mereka bisa melakukan aksinya yang berbahaya. Tembakan diarahkan ke posisi Rusia, dikoordinasikan oleh pasukan Ukraina di dalam tank dan kendaraan lapis baja. Seiring video berlanjut, kita melihat kendaraan lapis baja Ukraina bergerak masuk ke Stepnahisk itu sendiri. Pasukan darat bertempur di perkotaan, memburu dan menghancurkan penyusup Rusia. Drone menjatuhkan bom, tank menembak lebih banyak peluru. Perlahan pemukiman itu direbut kembali. Ini kerugian besar bagi Rusia. Namun di balik ini ada masalah lebih besar, karena kehilangan Stepnahisk membuat semua rencana Putin untuk Zaporizhia hancur. Namun sebelum membahas itu, HUR masih punya banyak cerita tentang aktivitas operatifnya sebelum 18 Mei. HUR menyatakan operasi kilat ini dilakukan dengan koordinasi erat bersama unit Ukraina lain untuk menstabilkan situasi di Stepnahisk dan menyingkirkan tentara Rusia dari posisi penting di pemukiman itu. Kombinasi pengintaian udara dan tembakan presisi digunakan untuk meraih kemenangan Ukraina seperti yang dicatat oleh Viktor Tokotyuk yang merupakan komandan unit R-10 yang mungkin memainkan peran terbesar dalam keberhasilan Ukraina di Stepnahisk. Komentar tersebut memberitahu kita bahwa drone, seperti yang sering terjadi, memainkan peran kunci. Namun, alih-alih terbang ke sasaran dan menjatuhkan bom, meskipun kami yakin itu juga terjadi, drone-drone tersebut memberikan Ukraina pandangan udara atas permukiman saat pasukannya bergerak dan merebut kembali wilayah. Tokotyuk menambahkan, setiap bangunan diperiksa untuk kemungkinan jebakan dan sisa personel musuh. Kami tidak menutup kemungkinan bahwa musuh akan terus mencoba masuk ke kota lagi, tetapi kami sudah siap untuk ini. Ini bukan operasi yang dilakukan secara sembarangan. Operasi ini disengaja, direncanakan dengan baik, dan sangat mematikan dalam pelaksanaannya. Hasilnya bahkan lebih buruk dari yang Rusia harapkan. Pasukan Rusia hampir seluruhnya dipaksa keluar dari Stepnahisk, dan Ukraina juga memutus hampir semua jalur pasokan Rusia yang tersisa untuk mendukung beberapa penyusup yang masih tersisa. Jembatan menuju pemukiman itu dihancurkan. Masih ada satu jalan di timur Stepnahisk, tetapi melewati jalur itu membuat peralatan Rusia harus melintasi persimpangan yang berada di garis tembak Ukraina. Putin kini menghadapi masalah besar. Beberapa tentara Rusia yang tersisa di Stepnahisk harus dianggap tak tertolong. Tidak akan ada bantuan untuk mereka. Harapan terbaik mereka hanya menewaskan 1 atau 2 tentara Ukraina, padahal mereka justru lebih mungkin menyerah atau dihancurkan. Namun, masalah utama bagi Putin adalah Ukraina memutus jalur pasokan ke Stepnahisk, sehingga Rusia kesulitan melakukan serangan besar ke kota itu. Rusia harus tetap mengandalkan penyusup, dan kita sudah melihat betapa buruk hasilnya. Rusia berupaya mempertahankan posisinya dari serangan Ukraina, namun pertahanannya lemah, menunjukkan Rusia sudah lama tak memasok penyusupnya di Stepnahisk. Mereka hanya bisa menyiapkan drone FPV untuk menyergap tank dan kendaraan lapis baja Ukraina, tapi drone itu bahkan tak mendekat. Media United 24 melaporkan drone itu terdeteksi dan dihancurkan sebelum mencapai target, 1 drone FPV. Apakah Rusia benar-benar berpikir bahwa mereka bisa mempertahankan Stepnahisk hanya dengan 1 drone? Atau apakah pasukan mereka di pemukiman itu benar-benar kekurangan suplai sehingga drone inilah satu-satunya yang bisa mereka siapkan?
Itu tidak terlalu penting sekarang karena pemukiman sudah dibebaskan dan derusifikasi bisa dimulai. Ini adalah hasil dari upaya Rusia selama setahun yang gagal merebut Stepnahisk, menurut Kepala Kantor Presiden Ukraina Kirilo Budanov. Selama lebih dari setahun, musuh gagal menduduki Stepnahisk meski mengerahkan banyak sumber daya dan mengalami kerugian besar, ujar Budanov, sebelum memberi penghargaan kepada pejuang Ukraina. Saya berterima kasih kepada pasukan khusus HUR dari Kementerian Pertahanan Ukraina dan semua unit pasukan pertahanan Ukraina atas profesionalisme, keberanian, serta pertahanan dan penghancuran penjajah Rusia, kata Budanov. Dia kemudian mengakhiri dengan pesan yang akan lebih menyakitkan bagi Putin daripada apapun. Rusia sekarang tidak memiliki kesempatan untuk mengancam Zaporizhia. Kita akan bahas lagi pentingnya hal itu. Namun saat ini Pravda melaporkan semua lokasi kunci di Stepnahisk dikuasai militer Ukraina. Rusia akan seperti mengalami kilas balik dan bukan pada kemenangan-kemenangan besar lain seperti pembebasan Kupiansk menjelang akhir 2025. Tidak, Rusia akan melihat apa yang baru saja terjadi di Stepnahisk dan mereka akan tahu bahwa operasi mengesankan HUR ini adalah kelanjutan langsung dari sesuatu yang telah dilakukan Ukraina hanya beberapa hari sebelumnya. Pada 15 Mei, media United 24 melaporkan bahwa pasukan Ukraina telah menghancurkan pertahanan Rusia di wilayah Kharkiv yang mengakibatkan pembebasan desa Odratna bersama dengan 22 km wilayah. Strateginya jelas. Pertahanan aktif Ukraina menargetkan kelemahan Rusia dan menyerangnya untuk menghentikan proses rusifikasi. Kita melihatnya di wilayah Kharkiv pada 15 Mei dan sekarang kita melihatnya di Stepnahisk. Putin bahkan tidak bisa menghibur dirinya sendiri dengan keyakinan bahwa apa yang baru saja dicapai Ukraina hanyalah kejadian 1 atau 2 kali. Itu tidak penting. Yang penting adalah bahwa pemimpin Rusia akan menangisi vodkanya karena apa yang baru saja dia lihat di Stepnahisk adalah bagian dari pola yang menunjukkan bagaimana serangan besar musim semi yang diluncurkan Rusia pada awal Maret benar-benar gagal total. Ukraina melanjutkan keberhasilan bulan April yang sudah sangat sukses di lini serangan balik. Sebuah laporan tanggal 2 Mei oleh Institute for the Study of War atau ISW mengungkapkan bahwa Rusia mengalami kerugian wilayah bersih pertama melawan Ukraina sejak serangan Agustus 2024 ke wilayah Kursk, Rusia. Jika serangan itu diabaikan, situasi bagi Putin makin buruk. Rusia belum rugi sejak serangan balasan Ukraina musim panas 2023. Setiap bulan sejak itu, kecuali Agustus 2024, Kremlin selalu bisa membanggakan diri atas perolehan wilayah, sekecil apapun itu. Pada bulan April, Kremlin tidak punya bahan untuk sesumbar. Dengan perkembangan Mei, saat Ukraina membebaskan permukiman dan pasukan Putin terus terhalang di Donbas, kita mungkin segera melihat kerugian bersih Rusia lagi. Jika itu terjadi, Stepnahisk akan jadi sorotan utama. Bersama pencapaian Ukraina belakangan ini menandakan kepada Putin bahwa momentum perang mulai beralih ke Ukraina. ISW mengatakan bahwa data dari medan perang sudah sejak beberapa waktu lalu menunjukkan bahwa keadaan akan segera berbalik. Laju kemajuan Rusia di medan perang semakin menurun sejak November 2025 akibat serangan darat dan jarak menengah Ukraina yang terus berlanjut. Pemblokiran penggunaan terminal Starlink oleh Rusia di Ukraina pada Februari 2026 serta pembatasan Telegram oleh Kremlin telah memperburuk masalah yang sudah ada di militer Rusia menurut laporan ISW pada 2 Mei. Rusia masih belum bisa mengatasi masalah ini. Kini, rentetan kemenangan Rusia di Ukraina yang disebut CNN resmi berakhir. Prajurit Ukraina juga mulai merasakannya. Keadaan telah berbalik, kata seorang perwira bernama Kirilo Bondarenko saat berbicara kepada CNN. Dia mencatat pasukan Rusia yang dilawan Ukraina kini kelelahan dan moralnya turun. Inilah akibat Putin mengorbankan setiap prajurit setengah berbakat Rusia. Yang tersisa hanyalah pasukan umpan meriam yang tak terorganisir, minim pelatihan, dan sejak awal tak ingin berada di Ukraina. Umpan meriam tidak akan memenangkan perang, berapapun jumlah yang dimiliki Putin. Ukraina baru saja membuktikan bahwa satu serangan balasan yang terkoordinasi dengan baik dapat menggagalkan upaya 1 tahun penuh yang dilakukan oleh pasukan Rusia. Namun, Stepnahisk baru langkah pertama untuk merebut sisa wilayah Zaporizhia. Sebelum menjelaskan alasannya, ini pengingat singkat bahwa Anda sedang menonton The Military Show. Jika Anda suka wawasan seperti ini, pastikan sudah berlangganan agar tidak ketinggalan video kami. Stepnahisk tampak biasa saja, hanya pemukiman pedesaan kecil yang seharusnya mudah dikuasai militer Rusia. Namun kenyataannya mereka belum berhasil. Pembebasan dan derusifikasi pemukiman ini oleh Ukraina berdampak jauh melampaui desa itu. Stepnahisk sangat krusial untuk rencana Putin di Zaporizhia. Berikut alasannya.
Stepnahisk memberi Ukraina peluang menstabilkan dan meluruskan garis depan di tengah upaya kekacauan Rusia dengan kelompok infiltrasi mereka. Kini Ukraina punya titik fokus untuk mendorong lebih jauh ke wilayah Zaporizhia yang diduduki, sementara Rusia baru saja kehilangan titik tersebut. Sebelum Ukraina membebaskan Stepnahisk, desa itu dipersiapkan sebagai titik persiapan untuk kemungkinan gerak maju Rusia lebih lanjut ke wilayah Zaporizhia. Karena itu, Rusia lebih dari setahun mencoba merebut permukiman itu namun gagal. Ini adalah landasan peluncuran strategis yang memberi kendali tembakan atas jalur logistik di sekitar Stepnahisk bagi pihak yang menguasainya. Apakah Anda ingat persimpangan jalan yang kami sebutkan sebelumnya, yang sekarang menjadi satu-satunya jalur tersisa bagi Rusia untuk kembali ke desa itu? Itulah jenis jalur yang sekarang bisa dihujani artileri oleh Ukraina kapanpun pasukan Rusia terpaksa menyerang Stepnahisk. Permukiman ini juga penting bagi Putin. Meski tidak diungkapkan, pada akhir 2025, pemimpin Rusia menegaskan bahwa prioritas militer Rusia adalah mendorong lebih jauh ke kota Zaporizhia. Pada 29 Desember, Reuters melaporkan Kolonel Jenderal Mikhail Toplinsky, komandan utama Rusia di kelompok militer Dnipro, telah menyampaikan hal itu kepada Putin. Pasukan Rusia hanya 15 km dari luar kota Zaporizhia, permata di wilayah yang memberi nama kota itu. Saat itu, menurut Reuters, Rusia telah menguasai sekitar 75% Oblast Zaporizhia, termasuk pembangkit listrik tenaga nuklir di wilayah itu. Namun kota itu tetap jadi tujuan utama. Putin menegaskan pada Desember dengan memerintahkan tentaranya merebut Zaporizhia. Stepnyorsk penting untuk tujuan itu karena jadi pangkalan persiapan seperti disebutkan tadi. Secara psikologis, ini pukulan berat bagi Rusia. 1 tahun menyerang pemukiman itu sia-sia, namun secara strategis dampaknya lebih parah. Setelah Stepnahisk dikuasai, Ukraina kini bisa fokus maju lebih dalam ke wilayah Zaporozhia, dengan Hulia-Pola kemungkinan jadi target selanjutnya. Ini tidak berarti Ukraina hampir merebut kembali Hulia-Pola. Kami akan segera menjelaskan alasannya. Bagi Putin, landasan peluncuran yang awalnya untuk mendorong pasukan Rusia ke kota Zaporizhia kini bisa dimanfaatkan Ukraina agar Rusia memindahkan pasukan dari operasi di timur Oblast Zaporizhia. Ini menjadi masalah bagi Putin. Ini berarti Stepenahayevsk telah menjadi langkah pertama Ukraina menuju pembebasan wilayah yang telah berada di bawah serangan Rusia terus-menerus sejak awal invasi. Stepenahayevsk menjadi contoh menarik pukulan psikologis bagi Rusia. Menjelang akhir 2025, Rusia sering membuat klaim palsu merebut permukiman menjelang putaran baru pembicaraan damai dengan Ukraina. Tebak permukiman mana yang diklaim Rusia direbut saat itu? Benar, Stepenahayevsk. Rusia mengklaim telah merebut permukiman itu pada akhir Desember bersama Hulia-Pola dan Kupiansk. Kita sudah melihat bagaimana klaim-klaim itu berakhir di Kupiansk, dan kita baru saja melihat klaim itu dipatahkan di Stepenahayevsk. Dan sekarang pasukan Rusia di Hulia-Pola harus merasa khawatir. Mereka yang percaya klaim Rusia pasti bertanya-tanya apa yang terjadi. Stepenahayevsk seharusnya direbut untuk memberi Putin lebih banyak pengaruh dalam negosiasi damai. Kini, wilayah itu sepenuhnya dikuasai Ukraina. Kita sudah membicarakan tentang momentum sebelumnya, dan pembebasan ini menunjukkan kepada dunia bahwa Ukraina sedang berada di atas angin. Jika pembicaraan damai terjadi lagi, Ukraina bisa menunjukkan permukiman seperti Stepenahayevsk dan berkata, Rusia dulu mengklaim merebut tempat ini, tapi itu bohong dan kini mereka sudah diusir. Jangan biarkan Putin membuat Anda percaya Rusia punya militer tak terkalahkan. Siapa yang tahu, Stepenahayevsk dan permukiman seperti itu mungkin punya peran lebih besar dalam pembicaraan damai dari yang diduga. Tetap saja, siapapun yang benar-benar memperhatikan apa yang sebenarnya terjadi di permukiman itu, bahkan sebelum upaya derusifikasi Ukraina, pasti sudah bisa melihat kebohongan Rusia. Pada Februari, 2 bulan setelah Rusia mengklaim merebut Stepenahayevsk, fakta tentang peristiwa di desa itu akhirnya terungkap. Rusia tidak merebut apapun. Stepenahayevsk telah menjadi zona maut, di mana tentara Rusia yang dikirim ke sana rata-rata hanya bertahan 12 menit sebelum diburu dan dieliminasi. Setelah Ukraina menguasai Stepenahayevsk, zona maut serupa bisa dibuat di lokasi lain. Sedikit demi sedikit, Ukraina bisa mendorong lebih dalam ke zona abu-abu, di mana Rusia mengklaim kemenangan yang sebenarnya belum mereka raih. Itu membawa kita kembali ke apa yang kemungkinan akan terjadi selanjutnya dalam langkah Ukraina ke arah Hulia-Pola. Serangan ofensif Rusia di sana sebenarnya sudah tidak berjalan baik. Ingat, Rusia mengklaim telah merebut Hulia-Pola pada Desember 2025.
Pada April, New Voice of Ukraine melaporkan Rusia memprioritaskan dorongan ke pemukiman itu, padahal hal itu tidak perlu jika mereka sudah merebutnya. Saat itu serangan balasan Ukraina masih menimbulkan kekacauan. Serangan mereka ke Alexandrivka memaksa Rusia mengalihkan cadangan yang seharusnya untuk Huliapola. Itu intinya, garis pertahanan Rusia mulai menunjukkan kelemahan sejak April. Perebutan Stepanakert tidak otomatis membuat Huliapola jadi target selanjutnya karena jaraknya masih puluhan kilometer dan tidak langsung terhubung. Rusia membangun garis pertahanan lebih kuat di Huliapola dibanding daerah lain di Zaporizhia. Ukraina kini bisa mulai melancarkan serangan balasan ke pemukiman kecil lain. Rusia juga mengirim penyusup ke berbagai lokasi seperti di Stepanakert. Dorongan baru Ukraina ke Huliapola mungkin belum mencapai pemukiman itu, tapi bisa mengalihkan perhatian dan memaksa pemindahan pasukan. Dan semua itu berarti Rusia tidak akan bisa maju seperti yang mereka inginkan menuju kota Zaporizhia. Inilah intinya, Rusia sudah tahu rencana Rusia untuk Zaporizhia pada tahun 2026 sudah tamat. Saat Putin merencanakan serangan musim semi 2026, target utamanya Donetsk dan Zaporozhia. Kini hanya Donetsk yang jadi target. Itu menurut laporan New Voice of Ukraine tanggal 19 Mei yang mengutip wakil kepala kantor Presiden Ukraina, Pavlo Palisa, yang mencatat bahwa Rusia sejauh ini gagal memenuhi tenggat waktu apapun. Donetsk seharusnya jatuh pada awal September, ungkap Palisa. Tetapi lambatnya kemajuan Rusia ke arah itu berarti tenggat waktu tersebut akan berlalu jauh sebelum Donetsk jatuh. Akibat kegagalan itu, Rusia tak bisa memperkuat serangannya ke Zaporizhia. Mereka tetap mencoba, tapi cadangan harus ke Donetsk. Saat Ukraina melakukan derusifikasi di Stepanakert, kemungkinan besar kita akan melihat kebuntuan atau kemajuan Ukraina lebih jauh ke Zaporizhia pada akhir 2026. Secara umum, Ukraina kembali berhasil melakukan serangan balasan terhadap serangan balasan yang berhasil, sesuatu yang tak pernah direncanakan Putin. Laporan ISW tanggal 9 Mei menyatakan bahwa ofensif musim semi Rusia praktis terhenti karena Rusia gagal membuat terobosan operasional yang signifikan selama setahun penuh. Wilayah yang telah direbut, terutama pada tahun 2026, sangat terbatas dan tidak signifikan secara strategis, tambah ISW. Masalah itu kian parah dan strategi jarak menengah Ukraina akan segera menjadi persoalan bagi Rusia hingga puluhan mil di belakang garis depan baru Stepanakert sekarang setelah Ukraina menguasainya. Ukraina menggabungkan serangan roket HIMARS yang sebelumnya membantunya menyerang area dekat Rusia dengan drone jarak menengah baru untuk menghancurkan logistik dan komando Rusia di belakang garis depan. Serangan drone jarak menengah Ukraina pada April meningkat 2 kali lipat dari Maret dengan target hingga 180 km di belakang garis depan. Itu ancaman lain bagi Rusia dan ambisinya di Zaporizhia. Ukraina mungkin belum bisa maju ke Huliapola, namun dengan Stepanakert sebagai pangkalan baru, Ukraina dapat meluncurkan drone jarak menengah ke pemukiman dan wilayah sekitar guna mengganggu upaya Rusia ke Zaporizhia dari jarak tertentu. Setiap serangan makin melemahkan Rusia. Saat Rusia melemah, peluang untuk lebih banyak serangan balasan terhadap serangan balasan pun terbuka. Rusia tak punya jawaban dan tak pernah menyangka semua ini terjadi sejak awal. Kemenangan besar Ukraina semalam bisa jadi langkah awal menuju pembebasan penuh Zaporizhia. Di wilayah timur dan tenggara Ukraina, aksi pembebasan masih berlangsung. Ini adalah kisah yang cocok untuk naskah Hollywood dengan intrik, perencanaan rahasia, dan serangan yang dilakukan di bawah perlindungan kabut. Saksikan video kami untuk melihat kisah lengkapnya terungkap. Jika Anda suka video ini, jangan lupa berlangganan kanal militer ini agar tidak ketinggalan liputan kemenangan terbaru Ukraina atas Rusia. Terima kasih sudah menonton.